Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi awjaba ala kulli mu'minin wa mu'minatin min ibadah, faman aqamaha faqad aqamad din, wa man tarakaha faqad hadamad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah maghrib, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Semua kebutuhan kita Allah penuhi. Kita butuh makan, Allah berikan makan. Kita butuh istirahat, mata kita Allah tidurkan. Dan bahkan maaf, mungkin jorok, namun kan ketika orang mampu membuang kotoran dari perutnya, ini sebuah nikmat. Coba bayangkan, antum seminggu nggak pernah BAB, apa yang terjadi? Sakit, masuk rumah sakit ini. Artinya hal yang nggak pernah kita bayangkan, namun Allah berikan ini. Kita bisa makan, minum, tidur, nyenyak. Coba bayangkan nih, kalau matanya Allah berikan nggak bisa tidur, bangun terus, melek terus. Dan ini merupakan nikmat Allah. Nah, maka Allah perintahkan untuk mensyukuri nikmat ini. Bagaimana kita mensyukuri nikmat ini? Di antaranya adalah kita beribadah. Maka ibadah itu di antara fungsinya adalah kita mensyukuri nikmat Allah. Maka orang-orang yang gak mau beribadah, gak mau sholat, gak mau puasa, gak mau taati Allah, hakikatnya orang ini adalah orang-orang yang kufur nikmat. Perbuatannya disebut dengan kufur, dan orangnya disebut dengan kafir. Artinya orang-orang yang gak mau sholat, gak mau mentaati perintah Allah, hakikatnya orang ini adalah kufur nikmat Allah. Makna kufur adalah tertutup. Nah, ketika orang gak mau sholat, hatinya tertutup. Maka kafir itu orang yang hatinya tertutup. Maka ibadah ini bukan kebutuhan Allah. Seandainya ini, kita berandai-andai sajalah, semua warga Yonzipur ini enggak sholat, enggak puasa, apakah kemuliaan Allah berkurang? Tidak. Allah tetap mulia. Apakah dengan enggak ibadahnya orang Yonzipur ini ketinggian Allah berkurang? Tidak. Hakikatnya adalah kita yang butuh ibadah itu. Di samping mensyukuri nikmat, orang-orang yang beribadah tadi, Allah berikan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Tenang, damai, bahagia merupakan impian semua orang. Enggak ada orang yang mau enggak bahagia. Kalau ada orang ini, saya enggak mau bahagia Ustadz, ini mungkin perlu dicek ini. Jangan-jangan ini penghuni rumah sakit jiwa ini. Maka tadi ibadah ini merupakan kebutuhan kita. Maka Allah perintahkan kita ini beribadah, mensyukuri nikmat dan ketenangan kita. Nah, bagaimana kita beribadah? Yang kedua, selawat dan salam kita kirimkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok yang Allah berikan kemuliaan nanti di hari kiamat. Di antaranya adalah Allah berikan syafaat ke Rasulullah, dan syafaat itu akan diberikan ke umat Rasulullah. Siapa? Kita. Nah, kembali tadi, bagaimana kita beribadah? Allah kirimlah
baginda Rasulullah. Maka sabda Rasulullah, innallaha lam yab'asni illa muallima muyassira. Allah tidak kirim aku, kata Rasulullah, kecuali menjadi guru, mengajarkan manusia ini. Maka dalam konteks kita ini beribadah, ibadah kita ini tidak Allah terima kalau ibadah kita tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, bagaimana ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Maka kita terus mengkaji. Sekaligus kita ukur, sudahkah sholat saya sesuai dengan tuntunan Nabi? Sudahkah puasa saya cocok dengan Nabi ajarkan? Sudahkah ini sedekah saya, zakat saya, seterusnya? Karena ini ibadah. Nah, ketika orang mengatakan bahwa sebuah amalan ini bernilai ibadah, maka orang ini wajib hukumnya menghadirkan dalil. Adakah Rasulullah mengajarkan itu? Karena Nabi khusus Allah kirim ini untuk mengajarkan kita bagaimana cara beribadah. Muslimin, muslimat yang Allah muliakan, memang para ulama membagi, ada tauhid, ada akhlak, ada dia ibadah. Ini untuk memudahkan kita memahami agama ini. Namun hakikatnya tiga tadi, baik tauhid maupun akhlak maupun ibadah, ini saling terkait, satu kesatuan. Contoh, bagaimana hubungan antara ibadah dengan akhlak? Nah, ketika orang benar sholatnya, langsung sampaikan, wa aqimis salata inna salata tanha anil faksha wal munkar. Maka buah dari ibadah itu adalah akhlaknya yang baik. Kenapa orang ini beribadah? Karena Allah perintahkan iman tadi. Keimanan ini, wa aqimus salata, Allah perintahkan wa atuz zakata. Nah, kita pahami perintah Allah ini. Inilah lagi tauhid. Maka tiga hal ini hakikatnya dalam satu kesatuan. Bagaimana orang yang dia sudah taat beribadah, apa ukurannya? Kembali tengok akhlaknya. Loh, dia sudah sholat namun masih berjudi. Dia sholat namun masih menyakiti yang lain. Dia sholat masih menzalimi yang lain. Artinya ibadah dia bermasalah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala langsung jelaskan ke kita, di antara tujuan Allah menciptakan kita ini, makhluk Allah ini, untuk beribadah. Tahu dari mana? Langsung Al-Quran menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ya kan? Tidak, kata Allah, aku ciptakan manusia dan jin illa liya'budun, kecuali beribadah. Maka malam hari ini kita kembali mengulang-ulang ini, apa itu ibadah. Supaya apa? Kita beribadah ini, yang pertama benar, dan yang kedua, ibadah yang kita lakukan ini makbulah, Allah terima. Jamaah yang Allah muliakan, kalau kajian tentang ibadah nanti banyak, ada ulama fikih katakan ini definisinya, kata ulama tasawuf begini, kata ulama akhlak begini. Contoh, bagaimana para ulama tauhid dan ulama hadis memberikan definisi tentang ibadah itu. Menurut para ulama tauhid dan hadis, ibadah itu adalah tauhidullah wa ta'zimuh. Beribadah mengesahkan Allah, mengagungkan Allah. Diikuti ma'at tazallul wal khudu. Ibadah itu merendahkan diri, orang itu tundukkan dirinya. Ini dalam konteks pemahaman ibadah menurut ahli tauhid dan juga ahli hadis. Seorang ulama, dan diambil pendapatnya oleh jumhur ulama, memberikan definisi yang sangat lugas dan komprehensif. Apa itu ibadah? Kata beliau, ismun jami,
semua ungkapan, semua perbuatan. Yuhibbuhullahu wa yardahu, yang Allah cintai, yang Allah ridhoi. Ini luas maknanya. Diambil oleh Ibnul Qayyim, diambil oleh Ibnu Katsir. Siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan definisi yang sangat komprehensif. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ini ridhai, kaulan kana au fi'lan, baik yang berbentuk ucapan, baik berbentuk dia perbuatan. Berhenti tidak, zahira wa batina, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Kalau begitu, yang pertama, makna ibadah itu luas, sangat-sangat luas. Ketika orang berzikir itu ibadah, ketika orang baca Quran itu ibadah. Nah, bahkan ketika orang menahan dirinya tidak menyakiti orang lain itu ibadah. Ketika orang sabar itu ibadah. Ada seorang sahabiat, ini hadis sampaikan, saya ambil hadisnya ini. Hadatsani Atha bin Abi Rabah, ini sahabat. Qala li Ibnu Abbas, Ibnu Abbas sampaikan ke sahabat ini Atha bin Abi Rabah. Kata Ibnu Abbas, ala urika imra'atan min ahli jannah, mau enggak? Kata Ibnu Abbas, saya nampakkan, saya tunjukkan seorang perempuan yang nanti dia akan Allah letakkan dalam surga. Kata Atha bin Rabah, mau kalau begitu. Nah, kata Ibnu Abbas, imra'atun min ahli jannah qalat li hadhil imra'ah sauda. Ibnu Abbas menunjuk seorang perempuan yang hitam. Nama perempuan ini adalah Suairah al-Asadiyah. Apa yang diamalkan oleh perempuan ini? Sampai Rasulullah jelaskan bahwa perempuan ini itu Allah nanti letakkan di surga Allah. Kembali Ibnu Abbas sampaikan, atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat inni asra wa inni atakasyaf. Kata perempuan, ya Rasulullah, saya mengidap penyakit ayan. Epilepsi mungkin ayan, kadang gila lagi, sadar lagi. Sambil perempuan ini katakan, wa atakasyaf, ketika kambuh penyakit saya, terbuka aurat saya. Permohonan Suairah ke Rasulullah, Rasulullah orangnya adalah, ya Rasulullah, fad'ulillah, tolong doakan kepada Allah, Allah sembuhkan penyakit saya. Nabi berikan dua pilihan ke Suairah ini. Kata Rasulullah, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'utullaha ayu afiyaki. Kalau engkau mau, kata Rasulullah, pilihan yang pertama, engkau sabar dengan penyakit ini, maka Allah janjikan kepadamu adalah surga. Yang kedua, mungkin, kata Rasulullah, saya akan memohon kepada Allah, Allah akan sembuhkan penyakitmu. Dua pilihan yang Allah ajukan ke Suairah al-Asadiyah ini, mana yang beliau pilih? Kata perempuan ini, ya Rasulullah, ana asbir, kalau begitu saya sabar. Nah, permohonan Suairah, kalau boleh ya Rasulullah, tolong mohonkan kepada Allah ketika kambuh penyakit ayan saya, aurat saya enggak terbuka. Fada'alaha, Nabi angkat tangan, berdoa kepada Allah, mendoakan kepada Suairah ketika kambuh penyakitnya, Allah enggak buka auratnya. Artinya orang ini sabar, dan sabar itu adalah ibadah. Di kisah yang lain, ini sahabat Anas bin Malik bercerita, kunna julusan ma'a Rasulillah, kami tak kalah duduk bersama Nabi. Nabi sampaikan halaqah seperti yang kita amalkan malam hari ini. Mungkin posisinya Nabi tetap bersama sahabat. Di sela-sela Nabi menyampaikan
tausiah agama tadi, Nabi bertanya kepada sahabat, atadruna min ahli jannah, kalian mau nggak, kata Nabi, saya tunjukkan orang penghuni surga. Namun sahabat jawab, bala ya Rasulullah, mau Rasulullah. Namun Nabi tidak menjelaskan. Namun ketika itu kata Anas bin Malik, fatola arajulun minal ansar, datang orang dari Ansar, tunazzifu lihiyatahu min wudu'i, dia baru selesai berwudu mengelap jenggotnya yang kena basah air wudu. Naqat ta'allaka na'laihi fiyadihi ashimal, di tangan kirinya ada, dia bawa sandal. Di esok harinya sama, nanti kalian, kata Nabi, akan menengok di antara kita ini ada penghuni sorga. Sampai di hari yang ketiga, sahabat menemukan orang yang sama dari Ansar, setelah berwudu mengelap jenggotnya, di tangan kirinya ada sandal. Sampai seorang sahabat Amru bin As datang ke sahabat Ansar ini, menginap di rumah sahabat Ansar ini, ingin menengok apa amalan gerangan orang ini. Sampai-sampai Rasul sampaikan berkali-kali, ini orang calon penghuni surga. Tak kalah malamnya Amru bin As tahajud, dia nggak tahajud. Tak kalah subuhnya, setelah subuh Amru bin As baca Quran, orang ini baca juga dengan bacaan yang kurang fasih. Di hari ketiga, pas hari Senin, Amru bin As ambil puasa sunat, orang ini nggak puasa sunat. Saking nggak sabarnya Amru bin As bertanya, apa gerangan yang engkau amalkan? Apa kata orang ini? Lam abid laila, saya setiap malam sebelum tidur, saya nggak akan tidur sampai saya memaafkan orang yang menyakiti saya hari ini. Setiap malam sebelum tidurnya yang dia amalkan adalah, jikalau ada harinya orang mencaci dia, memfitnah dia, menghina dia, menyakiti dia, dia maafkan orang itu. Lagi-lagi tadi sabar, yang kedua ini memaafkan yang lain. Ini adalah perkara hati. Maka ibadah itu zahira wa batina. Ketika orang sholat yang nampak bagi kita, namun bagaimana hatinya? Maka di antara syarat kita ini secara umum Allah terima ibadah kita adalah mukhlisan liwajhillah, kita ikhlas karena Allah. Nah, ikhlas kembali amalan hati. Kalau begitu, ya, siapa nanti kita sholat jamaah lah, ada 3 saf. Ketika orang berjamaah, apakah sama nilainya bagi Allah? Tidak. Sama jamaahnya, sama imamnya, 4 rakaat isya'nya, namun nggak sama bagi Allah. Kenapa nggak sama? Karena keikhlasannya berbeda. Mungkin dalam pandangan antum, wah ini Aprizal ini bagus sekali pakainya, pakai gamis, khusyuk kali dalam pandangan kita. Namun bagaimana hatinya? Kita nggak tahu. Maka Allah akan menengok bagaimana hati kita dalam beribadah. Maka dalam ibadah ada namanya dia amalan hati, namanya ibadah hati. Ketika orang beribadah yang zahir, yang nampak bagi kita, orang sholat, gerakan sholatnya. Namun bagaimana hatinya kita nggak tahu. Maka Nabi jelaskan, ala inna fil jasadil mudghah, ketahuilah kata Nabi, dalam diri kita ini ada mudghah, segumpal daging. Fa iza salahat, kalau segumpal itu baik, maka baiklah sairu amali, sairu jasadi, baiklah semua anggota tubuhnya. Kalau itu rusak, maka rusaklah semua anggota tubuhnya. Seorang sahabat Abi Hurairah itu menjelaskan bagaimana maknanya. Kata Abi Hurairah, al-qalbu huwa malakun, hati itu adalah rajanya. Wa al-a'dha'u junudu, semua anggota tubuh ini itu
pengikutnya atau tentaranya. Iza saluhal malaku, kalau rajanya itu baik, maka semua anggota tubuhnya ini baik. Maka kalau begitu, setiap kita beribadah, kita punya dua yang paling pokok, dan dua ini saling terkait. Yang pertama, benar ibadahnya, rukunnya lengkap, syaratnya lengkap. Apakah Allah terima? Belum tentu. Kalau yang satu lagi belum sempurna. Contoh, antum datang ke masjid, baik-baik sekali. Antum berjamaah 5 waktu, baik sekali. Namun ketika orang datang ke masjid setiap waktu sholat berjamaah karena untuk absen, ini masalah. Ini masalah. Kenapa? Datangnya ke masjid bukan karena Allah, datangnya ke masjid karena absen. Atau datang ke masjid, kenapa? Habis ini ada apel. Datang jamaah karena apelnya. Ini masalah. Antum capek aja. Ya, saya kan nggak tahu. Danten kan nggak tahu, betul. Namun Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Maka disambung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Majmu' Fatawa, al-amalu lam yakun salihan makbulah. Sebuah ibadah, kata beliau, tidak akan diterima, tidak akan baik, illa, kecuali biqalbin salim, diamalkan dengan hati yang benar. Nah kalau begitu, ukuran fikih, nah ini ukuran fikih. Fikih hanya mengkaji dia sah nggak sah. Kalau rukunnya lengkap, syaratnya lengkap, sah dalam kacamata hukum fikih. Namun apakah ibadah itu Allah terima? Kembali ukurannya tauhid. Tengok dalam surah Al-Mu'minun itu Allah sampaikan, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Nah, khusyuk itu amalan hati. Ustaz, itulah Ustaz, susah kali Ustaz. Nah, sering muncul pertanyaan di banyak halakoh pengajian, bagaimana Ustaz menghadirkan khusyuk dalam sholat? Karena hati itu tempat bersemayamnya iman. Maka yang paling pertama adalah ketika orang sholat dan mau khusyuk, perbaiki imannya. Semakin tinggi level imannya, semakin khusyuk. Nabi pernah sampai ke sebuah hadis Imam Bukhari. Kata Rasulullah, la tasubbu ashabi, jangan pernah mencela sahabat-sahabat saya, kata Nabi. Walau anfaqa ahadun zahaban min Uhud. Kalaupun ada orang, mungkin tabi'in, mungkin kita, dia bersedekah, sedekahnya itu emas, emasnya sebesar gunung Uhud. Bayangkan, bukan 1-2 kilo, sebesar gunung Uhud. Dan sahabat hanya bersedekah makanan pokok muddan, 2 genggam atau nisbah, 1 genggam. Namun 1 genggam punya sahabat ini nggak mampu dikalahkan oleh tabi'in dan kita ini, walaupun infaknya, walaupun sedekahnya itu 1 gunung Uhud. Seorang ulama pengarang kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani, mensyarah hadis ini. Kata beliau, kenapa sedekah 1 genggam punya sahabat mampu mengalahkan 1 gunung emas sedekah orang tabi'in ataupun kita ini? Karena imannya dan tauhidnya nggak mampu dikalahkan. Tengok, tadi sedekahnya 1 gunung Uhud, emas semua, dikalahkan oleh cuma 1 genggam kurma. Pahalanya lebih besar yang 1 genggam kurma ini ketimbang
yang satu gunung emas tadi. Kenapa? Karena iman dan tauhid tadi. Nah, kalau kepingin kita ini bahwa menghadirkan salat yang khusyuk itu, kunci yang pertama adalah iman kita. Karena iman sahabat paling tinggi, khusyuknya lebih hadir. Yang kedua, ada khauf. Setiap ibadah diikuti, rasa takut sama Allah. Ada roja, harapan. Apa harapannya? Allah terima amalan-amalan kita. Ada orang takut amalan yang gak diterima. Ada sebuah ungkapan yang sangat menarik. Seorang sahabiat yang masyhur ini Rabi'ah al-Adawiyah. Bahkan ini orang saking taatnya sama Allah, dia gak menikah. Satu malam dia bawalah, di tangan kanannya ada obor, di tangan kirinya itu ada air. Orang bertanya, "Ya Syekhah, kenapa kau bawa obor?" Kata beliau, "Jikalau saya ini beribadah karena mengharapkan surga, tolong bakar saya dengan obor ini." Kenapa kau bawa ini air? Kalau seandainya saya beribadah karena takut neraka, siramlah neraka dengan ini. Artinya bahwa doa Umar bin Khattab juga. Nah, tengok level keimanan sahabat. Umar bin Khattab doanya, Allahumma ja'al kulla amali khalisan liwajhi. Ya Allah, jadikan semua amalan-amalan saya, semua ibadah-ibadah saya ikhlas karenamu. Ini level sahabat. Masih berdoa beliau, ya Allah, jadikanlah ibadah kami ini ikhlas karenamu. Wala taj'al ibadati musyrikan li ahadin. Jangan sampai saya beribadah karena orang lain. Antum bisa mengukur, saya ini gimana saya ini ya? Ketika saya di rumah sholatnya agak malas-malas. Tapi kalau jamaah, rajin saya, semangat saya. Nah, ini apa salah ini? Ini menampakkan ketaatan ke orang lain. Nah, inilah ibadah yang sangat dahsyat. Apa itu ibadah hati? Kita ini mulia bukan karena ibadah yang zahirah, yang nampak ini. Namun kita mulia bagaimana kita menjadikan hati kita ini beribadah. Maka inilah keutamaan di antara ibadah hati tadi, yang berangkat dari tauhid, yang berangkat dari keimanan. Salatnya karena Allah, datangnya ke masjid karena Allah, baca Qur'annya karena Allah, bukan karena perintah. Nah, ini kawan-kawan, bukan karena perintah komandan. Ini wajib ke masjid. Kalau enggak, ini komandan. Nanti kalau ini yang kita amalkan, nanti di akhirat antum enggak dapat apa-apa. Antum dipanggil oleh Allah, salat sudah ya Allah, jamaah benar ya Allah, berapa waktu? Semua waktu ya Allah. Apa kata Allah? Kazabta, engkau bohong. Engkau salat karena Allah. Nah, kata Allah nih, engkau salat karena perintah komandanmu. Engkau salat karena absen dantonmu. Masuk masjid karena absen piket. Dan seterusnya. Maka orang ini nanti Allah seret di atas wajahnya, wa ulkiya ilan nar, dilemparkan ke neraka. Antum hadir ke masjid, tempat antum mana? Neraka. Kan bahaya ini. Sudah hadir ke masjid, tempatnya neraka. Kenapa? Karena datangnya tadi absen piket, datangnya karena perintah komandan, datangnya karena perintah danton, dan seterusnya. Jamaah yang Allah muliakan, sebelum kita ke pertanyaan, ada apakah nanti amalan hati kita ini itu Allah hisab? Iya, Allah akan menghisab amalan hati yang dia nggak nampak oleh orang lain, namun Allah maha tahu. Al-Quran
Surah Al-Baqarah 284 itu menjelaskan. Bunyi ayat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Milik Allah lah. Nah, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, wa in tubdu, dan apa-apa yang kalian nampakkan, dan apa-apa yang kalian sembunyikan di hati kalian, yuhasib, Allah akan menghisapnya. Contoh yang Allah akan hisap, ini ada bola, nunggu sampai jam 2. Karena jam 2, rugilah awak nih bangun jam 2 nggak ada apa-apa. Terus bagaimana? Judi. Nah, punya niat judi ini. Nanti malam judi awak nih. Awak pegang malam nanti ini Maroko nih. Maroko lawan Spanyol nih. Kalau menang Maroko 2/3, berapa? Terserah tahu berapa istilah judi ini. Iya kan? Nah, namun malam itu tak kalah mau judi, uang nggak ada. Apakah Allah hisab? Iya. Allah hisab? Iya. Namun tak kalah orang ini punya niat mau judi, takut karena Allah, dia batalkan, sangat judi. Kenapa? Karena Allah mengharamkan judi, Allah berikan pahalanya. Apa dalilnya? 3 orang Bani Israel terkurung dalam gua, nggak bisa keluar. Nah, mulailah orang ini bertawasul dengan amal soleh. Yang pertama bertawasul lah, ya Allah, saya punya 2 orang tua, setiap hari saya bawakan susu dan malamnya saya suapi. Dan suatu malam pas tak kala saya pulang, kedua orang tua saya tertidur. Saya tunggu di samping mereka sampai mereka bangun, saya suapi. Kalau itu amal soleh, ya Allah, tolong bukakan pintu gua ini. Pintu bergeser, namun belum bisa keluar. Orang yang kedua berdoa lagi, ya Allah, saya punya karyawan, belum sempat dia ambil gajinya, dia pulang kampung, dan gajinya saya belikan ke domba, ke kambing. Kambing itu berkembang sampai 1 lembah, sampai orang itu datang lagi minta gajinya. Saya katakan, gajimu semua kambing yang 1 lembah itu. Diambil semuanya tanpa tinggalkan 1 ekor pun. Kalau itu, ya Allah, amal soleh, tolong bukakan pintu gua ini. Pintu ini bergeser. Yang ketiga nih, ya Allah, saya punya tetangga sebelah saya, perempuan yang cantik kali. Suatu ketika dia pinjam uang, saya katakan, kamu boleh saya pinjamkan uang dengan syarat kamu mau saya gauli. Di awalnya perempuan itu nggak mau, namun di kali yang kedua karena kebutuhan sangat mendesak, dia katakan dia mau. Namun tak kalah malam hari itu, saya akan berangkat ke kamarnya. Saya ingat Engkau, ya Allah, saya takut padamu, ya Allah. Saya batalkan menggauli perempuan itu, takut kepadamu. Kalau itu amal soleh, ya Allah, tolong bukakan pintu gua ini. Terbukalah pintu gua ini, 3 orang ini keluar. Tengok, ketika orang punya niat, namun dia batalkan niatnya karena Allah, takut azab Allah, Allah berikan dia pahala. Kalau begitu, amalan hati ini Allah hisab. Apakah ini mudah? Berat. Jangankan bagi kita, bagi sahabat pun juga berat. Dalam tafsir Ibnu Katsir tak turun ayat ini. Tafsir Qurtubi juga Al-Jami li Ahkamil Qur'anil Karim menjelaskan, tak kala Al-Baqarah 284 ini turun, sahabat datang ke Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kulifna bil a'mali natikuha pana'mal. Kami dibebani untuk beribadah yang kami mampu, kami semua amalkan. Namun tak turun ayat ini, ma tubdu, apa yang kau nampakkan, apa yang kau sembunyikan di hatimu, Allah akan menghitungnya. Ini cukup berat bagi kami. Hati ini susah. Nabi menjawab, hal antum taquluna kama qalu ahlul kitabiyyin. Apakah kalian, kata Nabi,
akan menjawab sebagaimana ahlu kitab menjawab, sami'na wa asaina, kami mendengar dan kami nggak mau mentaati. Namun berkata Nabi, bal qulu, katakanlah kata Rasulullah, sami'na wa ata'na ghufranaka, katakanlah kami mendengar dan kami mentaati. Maka sahabat mentaati Rasulullah. Kalau begitu yakinlah bahwa amal hati kita ini itu Allah hitung. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Nihayah itu menjelaskan di antara hati yang sangat bahaya, kata beliau, salasun muhlikat, di antara ini yang merusak hati kita. Orang punya hati dan hatinya rusak. Yang pertama kata Imam Ghazali, syukhun muta. Makna syukhun muta ini adalah orang-orang yang dia bakhil yang dipatuhi, dan bakhil itu mencakup kepada hasad. Makna hasad itu adalah dengki. Jabatan sama, golongan sama, sama-sama tinggal di Zipur, namun dia punya mobil, kok awak nggak punya ini? Nah, ini besok tak bocorin nih ban mobilnya. Mulai hasad. Hasad ini Allah akan hisab. Dan ini kata Imam Ghazali muncul di hati para ulama di masa Imam Ghazali dan di masa setelahnya. Maka sukhun muta, bakhil dan mencakup, karena bakhil kata Imam Ghazali bagian awalnya adalah hasad, dengki. Yang kedua kata beliau, wahawan mutabba, ikut hawa nafsunya. Dan yang ketiga, i'jabul mar'i binafsi, orang takjub dengan dirinya sendiri. Bagaimana maknanya hari ini? Antum apa aja kegiatan antum share di Instagramnya, di Facebooknya, supaya orang melihat dan berikan pujian. Tak kalah berbaris, ini rapi kali barisan, lihat tentara Yon Zipur, rapi barisannya, seperti puji orang. Datang ke masjid setiap saat mengharap pujian. I'jabul mar'i binafsi. Maka ini bagian dari orang-orang itu yang rusak karena berangkat rusak hatinya. Dan kata Imam Ghazali, ketika orang nggak mampu mengalahkan yang tiga ini, maka akan muncul penyakit hati lainnya. Ini diantara penyakit hati yang membuat hati itu binasa. Maka Nabi sampaikan, al-hasudu la yasudu, orang yang hasad, yang iri dengki, nggak akan pernah mulia selama-lamanya. Orang yang ikut hawa nafsunya nggak akan pernah mulia dunia akhirat. Dan orang yang takjub dengan dirinya akan muncul nanti sifat dia riya, sifat dia sum'ah, menampakkan ke orang lain, memperdengarkan ke orang lain. Dan ini menghancurkan ibadah-ibadah yang dia lakukan. Karena al-hasadu ya'kulu hasanat, iri dengki tadi akan memakan dia kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nabi gambarkan seperti kayu bakar dimakan oleh api. Maka tadi kita alhamdulillah datang ke masjid, kita udah taat alhamdulillah, sudah kita ini hadir ke masjid, baca Quran, qiyamul lail dan seterusnya. Jangan sampai kebaikan-kebaikan kita ini menjadi binasa karena kita punya hati yang dirasuki oleh syaitan. Maka juga Abi Hurairah gambarkan, hati itu kata Abi Hurairah seperti benteng, dan benteng itu akan dimasuki oleh syaitan, dan syaitan akan berusaha menguasai benteng itu. Bagaimana caranya supaya syaitan gak masuk ke benteng itu? Tutuplah pintu-pintu benteng itu. Bagaimana orang perampok ataupun ya orang yang akan merusak Yon Zipur nggak masuk ke Yon Zipur ini? Dibuatlah piket di gerbang depan, gerbang belakang, di pagar. Cukup kuat pagarnya. Supaya apa?
nggak masuk orang-orang yang akan menghancurkan Yonzipur. Dan kalau mau kuat hatinya, buatlah benteng untuk hati itu. Supaya apa? Setan nggak masuk ke hati kita, nggak menguasai hati kita. Nah, bagaimana cara kita ini membuat benteng? Kata Abi Hurairah, tutuplah pintu-pintunya. Apa pintunya? Nah, ketika orang di hatinya ada iri, ada dengki, ada kesombongan, ada ria, ini pintu tempat masuknya setan tadi. Semakin orang ria, semakin masuk setan. Kamu yang paling baik Yonzipur ini, tengok aja, tidak ada yang ibadahnya taat seperti kamu. Kamu paling baik Yonzipur ini, tengok aja pangkat, nggak ada yang lead call, yang kapten seperti kamu. Kamu paling baik Yonzipur ini, walaupun kamu rendah, kamu paling tua Yonzipur ini, sekian tahun sudah. Emak terus nih, setan berikan ini iming-iming terus. Kamu yang paling baik, kamu yang paling baik. Nah, perasaan kita lebih baik tadi bagian dari i'jabul mar'i binafsi, orang yang takjub dengan dirinya sendiri. Kaum muslimin, muslimat jamaah yang Allah muliakan, mari kita mulai naik level dalam beribadah ini. Enggak cukup dengan ibadah yang nampak, yang zahir. Mari kita perbaiki ibadah kita yang enggak nampak. Mana tadi ibadah hati tadi? Karena Allah akan mengukur ibadah yang nampak itu dengan ukuran sebesar keimanan ibadah yang tidak nampak. Artinya hati kita ini. Ya, silakan jamaah yang mau bertanya. Silakan. Nggak ada ya? Dok tuh belum? Udah ya? Iya. Emang saya agak cepat emang. Karena waktu di antara maghrib ke isya ini cepat sekali memang. Baik, jamaah yang Allah muliakan. Baik, kita akan menjadi baik berangkat dengan hati yang baik. Maka di antara tujuan kita ini berpuasa itu sebenarnya adalah memperbaiki hati kita. Kita sholat, memperbaiki hati kita. Kita bersedekah, zakat, infak, memperbaiki hati kita. Maka mari semuanya habis malam hari ini, malam nanti pulang renungkan. Karena yang lebih tahu diri kita adalah kita masing-masing. Yang mau mengukur bagaimana hati kita ini, kita masing-masing. Orang lain nggak mampu mengukur bagaimana hati kita. Maka tadi kalau masalah hati kita perbaiki, kita masih punya kesempatan memperbaiki hati kita sehingga ibadah kita ini menjadi ibadah yang makbulah, yang Allah terima. Amalan kita ini menjadi amalan yang soleh, amalan yang Allah ridhoi. Karena amalan tadi tidak akan baik, tidak akan sempurna kecuali ibadah itu Allah cintai dan Allah ridhoi. Baik, mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.